Dalam bersikap, menentukan keputusan di dunia pemerintahan, Ganjar dan Mahfud mempunyai sikap tegas terhadap penyakit berat negara bernama korupsi. Pun dengan Mahfud yang tegas selama menjalankan amanahnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan saat duduk di kabinet Jokowi ini. Ganjar Mahfud go to istana. Akhirnya suara kita didengar. Ya, inilah proses demokrasi di negara demokrasi. Di tanah air kita tercinta, Indonesia. Setelah mendengar huru-hara tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuat kita pusing, hari ini saya mendengar kabar baik yang pastinya membuat kita semangat menyambut pesta demokrasi nanti. Cawapres Ganjar Pranowo diumumkan hari ini setelah kita menebak-nebak dengan menyebut banyak nama. Akhirnya Mahfud MD yang jadi pelabuhan terakhirnya. Semalam sebenarnya berita menggemparkan itu sudah santer dari media satu ke media lainnya. Dari foto bersama Mahfud dengan Ketua Umum PDI Perjuangan di rumahnya. Di tangan Mahfud dalam potret itu ada secari kertas yang membuat kita menduga ada amanah besar yang disampaikan Megawati Soekarno Putri kepada Mahfud. Semuanya terjawab hari ini. Menko Polhukam itulah yang mendampingi Ganjar dalam kontestasi Pilpres nanti. Jika kita tarik ke belakang, Mahfud memang memiliki kedekatan dengan PDIP. Dia pejabat pemerintah yang datang dari barisan Nahdien yang kuat. Pun dengan Ganjar adalah pemimpin idaman dan harapan para kawan di organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Bagaimana tidak menjadi harapan mereka kalau dia saja memiliki darah kental NU dari jalur kakek mertuanya. Ya, Siti Atikoh adalah cucu dari Kiai Hisham Abdul Karim, Rais Syuriah PCNU Purbalingga, sekaligus pendiri Pondok Pesantren Rodlotus Solihin di Pedukuhan Sokawera, Desa Kalijaran, Karanganyar, Purbalingga. Tidak heran jika Ganjar dan Mahfud ini adalah tokoh yang dekat dengan para ulama dan punya kedekatan yang hangat dengan barisan santri di setiap pesantren. Keduanya adalah pasangan pemimpin yang memiliki chemistry sama. Kedekatan mereka dengan tokoh agama Islam tak membuat lupa akan umat yang lain. Karena nilai toleransi terus dipupuk subur di tanah air yang penuh akan keberagaman dalam segala hal, termasuk dalam kebebasan beragama. Dalam bersikap, menentukan keputusan di dunia pemerintahan, Ganjar dan Mahfud mempunyai sikap tegas terhadap penyakit berat negara bernama korupsi. Ya, kesamaan itu membuat keduanya menjadi musuh para koruptor negeri ini. Begitu dengan sikap mereka dalam berpolitik. Mahfud berjalan seirama dengan Ganjar, hitam putih, ya atau tidak. Begitu ketegasannya dapat diukur dari rekam jejak mereka. Ganjar dalam menjalankan pemerintahan, baik di kursi Dewan Legislatif maupun saat mengomandoi Jawa Tengah, tegak lurus dengan rakyat menjadi hal yang nampak jelas selama ini. Pun dengan Mahfud yang tegas selama menjalankan amanahnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan saat duduk di kabinet Jokowi ini. Ketika menjalankan amanah sendiri, keduanya menjunjung tinggi integritas mereka sebagai pelayan rakyat. Ketulusan mereka dapat dilihat dari dedikasi dan partisipasi keduanya dalam ranah mereka masing-masing. Keduanya jauh dari penampilan yang mewah karena Mahfud dan Ganjar berasal dari kalangan bawah. Ya, mereka lahir sebagai rakyat biasa, bukan lahir dengan sendok perak di mulutnya. Mereka bukan dari kalangan atas yang bermandikan harta. Makanya bisa sangat membumi dengan rakyat ketika amanah besar disampirkan ke pundak mereka. Fokusnya hanya menjalankan tanggung jawab itu. Rekam jejak yang saya dapat lagi dari keduanya adalah
keduanya tidak memiliki beban masa lalu. Karena amanah sebelumnya selalu dituntaskan dengan berbagai usaha yang dikoyak bersamaan dengan ketulusan. Totalitas dan loyalitas sudah menjadi kewajiban keduanya untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara sebagai anak bangsa. Berani dalam bersikap tegas untuk menentang mereka yang mencurangi hak rakyat adalah deskripsi yang nampak dari fenomena di pemerintahan maupun berpolitik. Dari semua modal itu, rasanya lebih dari cukup untuk membawa Indonesia melakukan lompatan besar menuju Indonesia emas nanti. Keduanya punya nyali besar untuk membuat inovasi dalam setiap gagasan yang mereka bawa untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Pun dengan Pancasila yang menjadi pedoman hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ganjar dan Mahfud akan mengamalkan mereka dalam hidup berbangsa dan bernegara. Hingga terciptalah kehidupan yang guyup rukun antar warganya dengan gotong royong yang mengeratkan tali persaudaraan rakyat dalam keberagaman yang ada.